sebagai yang dilupakan adalah selain sebagai anak presiden, dia ketua umum partai. Secara nasional suaranya 2,8%. Mau logika dijungkir balikan bagaimanapun itu agak susah diterima di Jakarta. Oleh sebab itu Bang Hodori yang biasanya sebagai partner, sebagai juru bicara istana yang menggunakan instrumen survei untuk mensugesti publik terhadap anak-anak presiden dengan prestasi survei yang mereka rekayasa, malam ini tidak berani bicara survei. Karena realitas Anies melampaui definisi survei. Per hari ini Anies menjadi fokus perbincangan di tengah-tengah kemacetan dan kewarasan partai politik dalam sistem rekrutmen calon kepala daerah. Anggapan kalau Presiden Jokowi kembali cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah 2024 bukan sekedar isu. Faktanya, Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya, Kaisang Pangarep, ke berbagai partai politik untuk diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, usai menghadiri kegiatan penutupan sekolah kepemimpinan partai. Sejauh ini, respon dari berbagai partai politik terhadap pencalonan Kaisang masih beragam. Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tampaknya menyambut baik, sementara parpol lainnya masih belum memberikan keputusan. PKS sendiri sudah mantap mengusung pasangan bakal Cagup-Cagup Jakarta Anies Baswedan Sohibul Iman. Menurutnya itu adalah terbaik yang diputuskan oleh PKS. Bukti keluarga Jokowi bakal cawe-cawe dikuatkan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mendampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau proyek Kali Semongol Jakbar dan berkunjung ke Kelurahan Kamal Muara Jakut. Dalam kunjungannya itu, Gibran mengaku hanya ingin menyapa dan bermain bersama warga. Saat ditanya awak media soal kepentingannya mengunjungi lokasi tersebut, ia mengaku datang sebagai wali kota Solo. Usai kunjungannya dari Kali Semongol, Jakarta Barat, Heru Budi dan Gibran melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Kamal Muara. Nah, kepada Adinda, PSI, saya kira sudah waktunya untuk berakhir di tengah situasi transisi ini untuk tidak lagi dipasung dengan logika-logika atau argumentasi yang terus-menerus membosankan publik. Bagaimana satu kepatuhan penderitaan politik yang luar biasa dalam suasana kebatinan untuk berjuang mengkarbitkan Gibran, kemudian hari ini juga dipaksa untuk menggendong putra presiden Kaisang. Harus jujur dikatakan dengan 2,8% Kaisang tidak layak untuk diterima di Jakarta dalam kapasitas selaku ketua umum partai. Tetapi kalau dipaksakan, publik akan melihat secara terang prestasinya akan melalui jalur penyelundupan kekuasaan karena masih tersisa kekuasaan Jokowi. Maka susah untuk menghindari. Masuknya Kaisang di arena pilkada ini adalah agenda kedua setelah meruntuhkan Mahkamah Agung, kemudian memaksakan arena pilkada DKI agar putra presiden kembali berkuasa. Publik akan berkesimpulan Jokowi yang baru saja minta maaf itu menjadi tidak jujur kepada publik. Karena ketika dia mengatakan permohonan maaf, seluruh rakyat Indonesia mengatakan daya rusak kejahatan Jokowi menyangkut dinasti politik. Maka sebenarnya dengan permohonan maaf itu harus secara konsisten dibuktikan di hadapan rakyat untuk tidak melakukan tindakan yang kedua kali lebih brutal, memaksakan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah maupun Jakarta. Diketahui Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Pada jadwalnya, KPU akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 pada 22 September 2024. Namun tiba-tiba saja MA mengabulkan permohonan Partai Garuda yang meminta menghapus PKPU batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Langsung tanpa intervensi nanti di November 2000. Oh, kita akan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa dan bla 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 bla, nggak ada. Kita mau memastikan kualitas pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas pilpres. Apa yang mau dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang lain lintas partai dan sebagainya. Melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi, penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini, segala macam. Kalau kita akan mengumumkan, kalau ada yang dipanggil, laporkan pada kami, laporkan di DPR, karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi kalau kemudian itu tetap terjadi, ya kita membuat catatan-catatan dong. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke, baik, Bung Habib. Nama Kaisang Pangarep disebut paling populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia yang baru saja dirilis. Nama Kaisang bahkan mengalahkan nama-nama populer di Jawa Tengah.
seperti Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan selebriti tanah air Raffi Ahmad. Putra Presiden Jokowi ini bisa lebih populer tidak lepas dari peran ayahnya yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. 80% warga Jawa Tengah puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Seperti yang dikatakan Mas Yensa, berarti ini semakin meyakinkan kita semua bahwa ini calon karbitan sebenarnya ya. Oh iya, ya karbit lah 2 hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum kan kurang karbit apa gitu. Ya terserah lah mau dibelain gimana juga, punya apa katanya punya leadership, ada kreativitas, ya terserah. Tapi kan kita punya persepsi juga boleh kan. Iya. Mana ada yang 2 hari jadi anggota terus kemudian langsung jadi ketua umum selain Mas Kaisang. Oke. Nah, apakah Mas Kaisang perlu membantah itu bahwa dia ini punya kualitas bukan karena anaknya Jokowi? Kalau dia punya malu ya, perlu dia bantah itu. Dia harus buktikan bahwa dia emang punya kualitas. Bukan begini-gini, ini gara-gara anaknya Jokowi. Cuma kan kita nggak tahu juga dia pengen nggak membuktikan itu. Kayak Mas Gibran, kan banyak yang mengatakan bahwa dia ini belum pas, belum cocok di posisi wapres. Ya kalau dia memang willing to, gitu ya, artinya punya rasa malu dan harus merasa membuktikan, ya buktikan aja. Buktikan kapasitasnya. Iya, buktikan kapasitasnya bahwa orang-orang yang bicara bahwa dia itu muncul bukan karena Pak Jokowi salah. Jadi jangan kemudian repot membantah bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi, tidak ada cawe-cawe Jokowi. Ya persepsi publiknya begitu. Jadi pada saat kubu yang mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi, itu juga mesti menghargai kubu yang mengatakan bahwa ada cawe-cawe Jokowi. Popularitas Kaisang Pangarep berada paling tinggi dibandingkan dengan nama lainnya dengan perolehan sebesar 84,8%. Di urutan selanjutnya ada nama Taj Yassin Maimun 49% dan Irjen Pol Ahmad Lutfi 45,9%. Sementara nama lainnya masih di bawah 50% popularitasnya. Meski Kaisang berada di atas angin, namun posisinya belum aman lantaran responden yang memilih Kaisang karena faktor ayahnya. Selain itu, 1/4 pemilih Kaisang menyatakan mendukung putra presiden dalam survei ini karena memang belum mengenal nama-nama bakal calon yang lain. Kita selalu membuka dengan siapapun. Kan kami membuka, kalau mereka menutup ya nggak apa-apa. Ya semua, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Saya pakai ditonton semua. Jika dikenalkan antara calon gubernur seimbang, maka elektabilitas Kaisang bisa saja tergerus. Sementara itu, M. Kodari menilai Kaisang lebih condong maju Pilgub Jateng, walaupun saat ini juga diisukan akan maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Jika Kaisang menjadi gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah. Lihat bagaimana cerita Mas Gibran menjadi sebuah proses yang sangat mulus jadi wakil presiden. Mulai dari MK-nya, sekarang MA-nya ini sudah membuat, bahkan hari ini banyak wartawan nanya ke saya terkait dengan PKPU. PKPU sudah menetapkan 1 April 2025, 30 tahunnya. Ya. Jadi kalau ngelihat kata Mas Umam kartunya hidup, ini adalah fakta politik. Sehingga peluangnya sudah ada. Bahwa kemudian itu jadi atau tidak, tentu kalkulasi politik yang menentukan. Tapi lagi-lagi saya ingin garis bawahi, kita partai politik itu jauh lebih besar ketimbang orang per orang. Kita running the organization, kita doing leadership capacity, kita melakukan semua pelayanan ke publik. Jadi jangan takut dengan satu orang Jokowi kah, 2 orang Jokowi, mau anaknya, mau mantunya, monggo. Asal partai politik melakukan pekerjaan benarnya melayani masyarakat. Memang, efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaisang di sana, meski cenderung politis muda yang masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya. Modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat kepada Kaisang di Jawa Tengah. Situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaisang tidak memiliki pesaing yang sepadan. Akan berbeda jika Kaisang bertarung di Pilgub DKI Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana Anies Baswedan. Dengan masuknya Kaisang, akan banyak partai besar berkoalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jawa Tengah. Ada banyak nama dan semua sedang kita timbang. Jadi tidak, wah anak presiden surveinya bagus, kenapa bapaknya bagus, anaknya mudah-mudahan bagus juga, mudah-mudahan kita menang. Enggak sesederhana itu. Oh surveinya 73% Jokowi, tapi kan dia tidak sebutkan bahwa 70% itu, 75% itu dari 80% penerima bansos gitu loh. Iya kan, survei Kompas kan begitu.
Jokowi tingkat kepuasan publiknya dapat 75%, tapi dari seluruh responden itu 80%-nya penerima bansos gitu udah. Artinya ada 4,9% penerima bansos yang tidak puas terhadap Jokowi juga. Nah, itu kan harus kita jelaskan secara komplit pada rakyat. Jangan kita manipulasi lah kesadaran orang ini dan bercerita sepenggal-sepenggal. Apa ya yang penting kita menang, surveinya bagus. Enggak. Jakarta tuh berapa jumlah penduduk? Berapa juta? Nah, sekian juta itu yang kita pertaruhkan dalam pemilihan-pemilihan orang itu. Oke, baik. Kita sudah timbang-timbang matang-matang aja bisa salah. Apalagi kemudian sekedar pilih gitu loh.